Selamat pagi pemirsa. Penangkapan Bupati Pekalongan dalam operasi tangkap tangan KPK kembali mengungkap realitas pahit tentang korupsi di daerah. Praktik penyalahgunaan kekuasaan masih terus berulang, seolah menunjukkan bahwa hukuman yang ada belum cukup untuk memberikan efek jerah. Kasus ini menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan, namun juga membutuhkan pembenahan sistem politik dan penegakan sanksi yang lebih tegas. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 6 Maret 2026 dengan tema Sanksi Korupsi yang Menjeratkan. Bersama saya Jose Nicole, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 0215839900. Pagi ini telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat pagi. Selamat pagi, Jose. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Mas Tommy, kita baru saja diperlihatkan dengan kasus OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Pekalongan, yang Bupati itu mengatakan kepada KPK tidak mengerti dan tidak matang birokrasi karena latar belakangnya penyanyi dangdut. Pemakluman macam apa ini, Mas Tommy? Ya, yang pertama adalah kita prihatin karena ini kan series. Sudah ada 4 kepala daerah tertangkap karena kasus korupsi. Yang kedua adalah ini menunjukkan betapa banyak kepala daerah yang tidak paham akan tugas dan peran. Tugas dan peran. Ya, dan seperti disampaikan oleh tersangka mengatakan bahwa dia tidak mengerti. Inilah yang menurut saya menjadi pangkal persoalan. Karena itu ketika saya di Singapura kemarin saya mendukung apa yang dilakukan oleh Lemhanas. Jadi Lemhanas itu bekerja dengan Purnomo Yusgantoro Institute dan juga dengan Bayan Resources. Mereka mengirimkan 25 kepala daerah. Satu batch ya. Jadi ini sudah batch kedua, jadi sudah ada sekitar 50 orang yang setiap tahun diharapkan bisa sampai 100 kepala daerah dikirim ke Singapura untuk mengikuti beberapa program yang ada di sana dan terutama mengenai public policy. Jadi mereka diajarkan, diberikan pemahaman bagaimana mereka membuat sebuah kebijakan dan apa sebetulnya peran dari seorang kepala negara. Sekali lagi memang ini mungkin terlambat karena mereka sudah menjadi pejabat. Tetapi ini adalah sebuah langkah yang terobosan yang harus dilakukan karena sekali lagi melihat apa yang kita lihat sekarang ini, yang kita rasakan sekarang ini, betapa kemudian para kepala daerah itu menjadikan jabatan itu sebagai tujuan yang tujuannya bukan untuk melayani, tetapi bagaimana kemudian mereka mendapatkan privilege. Ini yang disebut dalam editorial bahwa banyak para pejabat kita, kepala daerah terutama, yang menganggap kekuasaan itu adalah hak istimewa. Ya, karena itu dalam praktik yang dilakukan misalnya, karena dia punya hak istimewa, dia bisa melakukan apa saja, keluarganya yang dijadikan supplier untuk kebutuhan dari kabupatennya. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya harus diperbaiki. Yang kedua adalah sebetulnya harus jadi pemahaman kita. Ada sebuah penelitian, Yose, yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran bahwa praktik korupsi ini terjadi karena memang pemahaman yang keliru. Dan kalau dikaitkan dengan IQ, itu karena IQ-nya yang terlalu rendah. Ya, hasil penelitian psikologi menyebabkan orang itu berpikir bahwa korupsi itu jalan satu-satunya bagi dia untuk hidup lebih baik. Nanti kita akan banyak ini yang menurut saya menjadi persoalan terbesar yang kita hadapi sekarang. Betul sekali. Nanti Mas Tommy kita akan juga mengelaborasi dalam segmen selanjutnya ya pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 6 Maret 2026 dengan tema Sanksi Korupsi yang Menjeratkan. Sanksi korupsi yang menjerakan. Penangkapan Bupati Pekalongan, Fadia Arafik, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal, melainkan gejala dari sistem politik yang belum sehat dan hukuman korupsi yang tidak menjerakan. Operasi tangkap tangan pada 3 Maret 2026 di Semarang dan Pekalongan, Jawa Tengah berujung pada penetapan Fadia sebagai tersangka tunggal kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing
dan proyek lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026. KPK menyebut perusahaan keluarga tersangka PT Raja Nusantara Berdaya RNB menerima aliran dana hingga 46 miliar rupiah sepanjang 2023-2026. Angka ini bukan sekadar statistik. Angka ini menunjukkan jabatan publik masih kerap diperlakukan sebagai instrumen akumulasi kekayaan. Rentetan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola berulang. Setiap kali ada penindakan, publik berharap efek jera muncul, namun fakta berbicara lain. Kasus demi kasus terus bermunculan. Ini menandakan persoalan bukan semata pada individu, melainkan pada sistem yang memungkinkan praktik itu terjadi. Akar persoalan korupsi di daerah tak bisa dilepaskan dari mahalnya biaya politik dan belum demokratisnya tata kelola internal partai politik. Proses pencalonan kepala daerah yang syarat transaksi membuat ongkos politik membengkak. Ketika kursi kekuasaan diraih dengan biaya tinggi, godaan untuk mengembalikan modal menjadi nyata. Dalam konteks seperti ini, jabatan publik berubah menjadi ladang bisnis. Selama sistem pembiayaan politik tidak transparan dan akuntabel, korupsi akan terus menemukan jalannya. Reformasi sistem politik menjadi keharusan. Partai politik perlu membenahi mekanisme rekrutmen dan pendanaan. Negara juga harus berani menata ulang skema pembiayaan partai agar tidak bergantung pada donatur yang berpotensi menuntut balas jasa. Namun, pembenahan sistem saja tidak cukup tanpa sanksi yang benar-benar menjerahkan. Selama hukuman korupsi masih dipandang ringan, jika dibandingkan dengan keuntungan yang diraup, praktek ini akan terus berulang. Koruptor kerap tetap memiliki sumber daya ekonomi setelah menjalani hukuman. Tidak sedikit yang kembali hidup nyaman, bahkan tetap dihormati di lingkungan sosialnya. Karena itu, penguatan sanksi finansial melalui perampasan aset menjadi mendesak. Rancangan undang-undang perampasan aset yang masuk prioritas legislasi harus segera disahkan. Tanpa pemiskinan koruptor, pesan moral hukum menjadi lemah. Hukuman penjara saja tidak cukup jika hasil kejahatan tetap dapat dinikmati. Efek jera harus bersifat menyeluruh, mulai dari aspek finansial, sosial, hingga politik. Koruptor harus kehilangan hak politiknya dalam jangka waktu signifikan. Aset yang diperoleh dari kejahatan harus dirampas untuk negara. Lebih jauh, stigma sosial terhadap korupsi perlu dibangun kembali. Korupsi harus dipandang sebagai tindakan tercela, bukan kesalahan biasa yang bisa dimaklumi. Di sisi lain, masyarakat memegang peran penting. Politik uang tidak akan mati jika masih ada yang bersedia menerima. Rakyat memiliki tanggung jawab moral untuk menolak praktek tersebut. Selama power is privilege dan kesuksesan hanya diukur dari kekayaan materi, korupsi akan terus dianggap wajar. Kasus di Pekalongan harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Penindakan oleh KPK patut diapresiasi, tetapi pencegahan melalui reformasi sistem politik dan pengetatan sanksi jauh lebih menentukan. Tanpa perubahan mendasar, operasi tangkap tangan hanya akan menjadi siklus rutin. Koruptor harus dibuat jera. Sistem politik harus dibenahi. Jika tidak, jabatan publik akan terus dipersepsikan sebagai investasi yang menjanjikan keuntungan pribadi, bukan amanah untuk melayani rakyat. Pemirsa, Editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, kami lanjutkan diskusi terkait dengan topik pagi ini. Mas Tommy, salah satu argumen yang kembali muncul selalu klasik kalau soal korupsi adalah mahalnya biaya politik. Pembaharuan paradigma ini seharusnya kita melihatnya bagaimana nih sebenarnya, Mas Tommy? Ya, sebetulnya semua orang harus tahu
lagi ketika akan masuk menjadi pejabat negara. Nomor satu, kita tahu bahwa untuk menjadi bupati itu biayanya mahal. Ada yang mengatakan sampai 500 miliar. Ya. Yang kedua adalah ketika seseorang memutuskan ya untuk menjadi pejabat negara, maju dalam pemilihan, dia sudah tahu bahwa menjadi pejabat negara itu pasti remunerasinya tidak besar, ya kan? Itu harus sudah sadar, dan itu adalah pilihan. Tidak ada orang memaksa harus kamu jadi bupati, kamu jadi wali kota. Tidak, kita yang menentukan akan menjadi wali kota, jadi bupati, dan resiko itu harus dia terima. Ketika risiko itu dihadapi, kemudian tidak ingin denial, dia ingin menyangkal, ingin kemudian dengan kekuasaan itu mendapatkan kekayaan, dia sudah melenceng dari cita-cita awal. Jadi kalau sekarang persoalannya adalah dikembalikan kepada mahalnya biaya politik, kita tahu memang kita harus benahi, ya, kita harus benahi nih biaya politik. Tetapi yang lain harus jadi kesadaran, ketika panggilan tugas itu datang, ya, dan kita memilih pilihan itu, dengan segala risikonya kita harus terima. Harus diterima. Jangan kemudian berdalih. Yang jadi masalah adalah dalam hidup, orang Korea punya filosofi menarik, Yose. Dalam hidup itu orang diberikan dua pilihan, mendapatkan kehormatan atau mendapatkan kekayaan. Ya, siapa yang menentukan kita? Kalau kamu ingin mendapatkan kehormatan, kamu jadi pejabat negara. Pejabat negara orientasinya bukan untuk kaya, tetapi dia akan kemudian dihormati oleh rakyatnya karena dia berpikir untuk kepentingan rakyat. Melayani. Ketika orang ingin jadi kaya, maka dia harus jadi pengusaha. Jangan kemudian dicampur aduk. Kita ingin dapat kehormatan, tetapi secara bersamaan ingin dapat kekayaan. Karena itu beberapa profesor teman saya dari Korea, kalau dia berkunjung ke Indonesia, dia seringkali bertanya begini, Pak Tommy, kenapa pejabat-pejabat di Indonesia itu kaya? Ya kan? Karena kalau di negara saya, pejabat itu gaya hidupnya tidak seperti ini. Ini yang tadi dia katakan, antara kehormatan dan kekayaan, di Indonesia itu udah mulai campur aduk. Anomali ya Pak ya? Jadi anomali. Jadi kembali lagi ke dalam yang tadi saya sampaikan kan, ini kan orang udah tahu biayanya mahal kok. Kenapa kamu mau masuk? Kalau kamu masuk harus, kalau sudah basah, berenang lah. Ya kan? Jangan kemudian mau masuk tetapi tidak mau risikonya. Nah, ini yang menurut saya harus kita tata kembali. Mas Tommy, kita coba masuk ke isu yang lebih spesifik berkaitan dengan pendanaan publik kepada partai politik. Apakah sebenarnya kalau misalkan ditingkatkan, Mas Tommy, bisa ketemu nih negara dan masyarakat? Nanti kita akan bahas lebih lanjut usai jeda ya Mas Tommy dan juga pemirsa. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali bersama kami pemirsa, kita berada dalam bagian akhir dari diskusi kita pada pagi hari ini, Mas Tommy, berkaitan dengan biaya politik yang mahal, bagaimana negara hadir, tapi yang kedua juga di sisi lain, bagaimana hukuman ini juga memberikan efek jera atau mungkin bahkan ekstrim menghilangkan hak politik sebenarnya. Apakah kita melihat dua hal itu mungkin untuk berjalan bersama? Untuk jangka pendek tentunya hukum menjadi sesuatu yang penting untuk memberikan efek jera. Tetapi yang kemudian harus kita lakukan adalah yang paling mendasar, yang tadi di awal kita bahas, ya kan, orientasi pada seorang yang ingin menjadi pejabat negara harus orientasinya untuk pengabdian. Dan kemudian dengan pengabdiannya dia, maka orang akan menghormati. Karena itu dia akan cukup bangga ketika dia mendapatkan kehormatan. Jangan kemudian tergoda karena kehormatan ingin cari kekayaan. Nah, yang menjadi masalah, kita dalam hidup di mana gaya hidup itu menjadi sangat penting. Ya, orang itu menjadi merasa hebat kalau dia kemudian bisa show off. Penampilan. Penampilan, ya kan? Akibatnya seperti kejadian Gubernur Kalimantan Timur, dia ingin mendapatkan pelayanan dengan kendaraan yang tidak masuk akal, yang harganya terlalu mahal, fasilitas untuk servisnya, ya kan, gaya hidupnya tiba-tiba berubah. Ini yang menjadi masalah terbesar, ya kan, ketika gaya hidup itu kemudian jadi orientasi, lupa pada kepentingan pengabdiannya, pada fungsi pelayanannya. Ini yang sekarang menjadi akar persoalan kita. Karena itu kita harus tata ulang sekali lagi, harus kita ingatkan, ketika Anda menjadi pejabat negara, itu adalah sebuah pilihan.
Karena itu menjadi pejabat negara harus panggilan hidup dari vokasio. Dan karena panggilan hidup, dia harus kemudian hidup dalam kesederhanaan. Pejabat-pejabat harus mulai berorientasi untuk menggunakan dan memperlihatkan gaya hidup kesederhanaan. Seperti yang dicontohkan oleh Muhammad Hatta. Dan kemudian dicontohkan di banyak negara oleh pemimpin-pemimpinnya yang leading by example, menjadi teladan. Di India punya Mahatma Gandhi. Ketika beliau memimpin dan membangun India dengan gaya hidup yang sederhana. Dan ucapan yang selalu diingat oleh semua orang adalah the world is always enough to the people needs, but never enough to the people greed. Jadi ketamakan, kerakusan itu akan membuat sekali lagi ada ketimpangan seperti sekarang. Dan kalau ada terjadi ketimpangan di Indonesia, kemiskinan, sekali lagi penyebabnya apa yang dikatakan oleh Muhammad Gandhi. Karena ada kerakusan, maka dunia itu tidak akan pernah cukup. Indonesia selalu dikatakan negara yang sangat kaya raya. Tapi mengapa kemudian ketimpangannya masih 0,37%? Gini ratio kita masih tinggi. Ya karena kembali lagi ada orang-orang yang kemudian begitu rakus dan seakan-akan hebat itu karena dia bisa pamer kekayaan tanpa berkarya. Kita harus menghargai orang yang memang bekerja keras, dan ketika dengan kerja keras itu dia mendapatkan sesuatu dan menjadi hidupnya menjadi lebih baik. Itu fairness, dan itu yang mendorong semua orang untuk memacu kualitas dirinya, berlomba-lomba untuk berkarya. Karena dengan berkarya mereka akan mendapat return dan kemudian kehidupan yang lebih baik. Dan tentunya kita berharap bahwa pada akhir ini menjadi evaluasi kita bersama, tidak akan berhenti ya. Terima kasih anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Tobi, telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Pemirsa, kasus di Pekalongan seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh dalam pemberantasan korupsi. Penindakan oleh KPK perlu diapresiasi, namun yang tak kalah penting adalah membangun sistem politik yang lebih transparan serta menerapkan sanksi yang benar-benar menjerakan. Tanpa langkah mendasar tersebut, praktik korupsi beresiko terus berulang dan jabatan publik akan kembali dipandang sebagai sarana mencari keuntungan pribadi. Demikian editorial Media Indonesia edisi kali ini, pemirsa. Saya Jose Niko, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.